Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya saat puasa saya sakit wasir? Setelah BAB saya dorong kembali wasirnya karena tidak nyaman. Bagaimana hukumnya? Apakah puasanya sah ya? Pembatal puasa itu jika masuk melalui rongga yang digunakan untuk mengkonsumsi, yaitu mulut atau hidung. Maka dia mengkonsumsi sesuatu melalui mulut atau hidung atau badan yang bentuknya nutrisi seperti infus, ini bisa membatalkan. Tapi kalau lewat dubur tidak membatalkan. Misalnya obat demam lewat anal ya, lewat dubur. Obat demam lewat dubur itu membatalkan puasa atau tidak, Pak? Andaikan yang demam ini puasa. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak terhitung sebagai makanan. Enggak ada ceritanya makan lewat dubur itu enggak ada. Ya. Dibalik, Pak. Keluarnya lewat mulut. Wah, bahaya itu ya. Sehingga saat itu dimasukkan, dia memang berfungsi untuk menurunkan demam, tapi penyerapannya lewat kolon, ya, lewat usus besar. Sudah? Dan ini tidak terhitung sebagai makanan. Maka insya Allah ketika orang yang kena wasir, mohon maaf misalnya ada yang keluar terus dia masukkan lagi, tidak terhitung sebagai kegiatan makan, sehingga tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ada kerabat utang untuk bayar rumahnya dan menggadaikan sertifikat. Apakah bisa dijual rumah tersebut dan dibayarkan untuk menutup utang dengan harga di bawah NJOP walau pemilik tidak ridho? Apa bisa diberi tenggang waktu dan dinotariskan? Baik, objek gadai, kita bicara itu ya. Barang gadai itu pindah hak milik atau tidak? Ya? Tidak. Jadi kalau saya utang ke Bapak 500.000, ini saya gadaikan, Pak. Baik, barang ini milik siapa? Milik penerima utang atau milik penerima gadai? Milik penerima utang, ya. Si A utang si B senilai 500.000. Lalu si A menggadaikan motornya. Motor itu milik siapa? Milik si A. Oleh karena itu, transaksi gadai tidak memindahkan hak milik. Ini penting ya. Transaksi gadai tidak memindahkan hak milik. Dia sifatnya hanya sebagai jaminan, namun tidak memindahkan hak milik. Selanjutnya, ketika tidak memindahkan hak milik, berarti siapa yang lebih berhak untuk menjual barang gadai ini? Saya ulang, siapa yang lebih berhak menjual barang gadai ini? Pemilik. Boleh enggak si B menjual? Tidak. Bagaimana caranya agar si B boleh menjual? Diizinkan oleh pemilik. Nah, maka kalau si B mau menjual, dia harus mendapatkan surat wakalah atau izin dari pemilik, dari si A untuk menjualkan. Gitu ya. Sehingga kalau si A enggak ridho, harganya di bawah NJOP, ya maka transaksinya tidak diizinkan karena pemilik belum ridho. Apakah dalam Islam semua kesulitan manusia dapat mengurangi dosa? Jika kita telat atau sulit bangun subuh, apa mengurangi dosa? Ini salah definisi ya. Sulit bangun subuh mengurangi dosa. Sulit sholat, sulit puasa, sulit tahajud, sulit baca Quran, sulit kajian. Jadi yang dimaksud kesulitan di situ adalah kesulitan yang bentuknya musibah dunia. Nabi SAW mengatakan, "Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala adhan hatta syaukata yushakuha."
Apabila seorang muslim mengalami capek, sakit, jadi capek itu bisa menghapus dosa. Makanya ibu-ibu kerja capek gitu ya, itu bisa menghapus dosa. Apabila seorang muslim mengalami capek, sakit, bingung, resah, sakit, kemudian al-adhan, terkena penyakit, hatta syaukata yushakuha, sampai duri yang menancap pada dirinya, Allah jadikan itu sebagai kafarah. Allah jadikan sebagai kafarah. Sehingga kesulitan seperti ini nih yang menjadi kafarah. Kalau sulit bangun subuh, sulit tahajud, sulit puasa sunnah, ini beda cerita ya. Ini bukan sulit, males ya. Amal kebaikan akan terhapus dengan maksiat. Apakah jika kita taubat, kumpulan amal kita masih terhitung atau mulai dari nol? Ketika kita bertaubat, maka amal kebaikan tadi akan dikembalikan sehingga dosanya hilang. Pada waktu sebagian orang musyrik datang kepada Nabi SAW dan menyatakan ingin masuk Islam, maka orang musyrik ini tanya, sebagian di antara mereka, kalau nggak salah di antaranya adalah sahabat Amr bin As, ya Rasulullah, kalau aku masuk Islam, bagaimana dengan kebaikan-kebaikanku di masa silam? Dulu waktu masih jahiliyah pernah menyantuni anak yatim, memberikan apa kepada fakir miskin dan seterusnya. Apakah saya dapat pahala? Kemudian Nabi SAW mengatakan, aslamta ma'ama aslafta minal khair. Kau masuk Islam bersama dengan amal soleh, ketaatan yang dulu kau kerjakan. Sehingga ketika orang itu bertobat, maksiatnya hilang. Orang masuk Islam, dosa yang dia lakukan di masa silam hilang. Ada orang kafir misalnya, selagi dia masih kafir, Masya Allah, semua mau dikerjakan. Mulai dari minum khamr, bahkan sampai membunuh orang, bahkan apalagi, dan aneka kemaksiatan dia lakukan. Sudah? Di saat yang sama dia dulu juga pernah berbuat baik, ngasih sedekah ke orang, membantu kegiatan sosial dan seterusnya. Terus dia taubat, masuk Islam. Maka saat dia masuk Islam, yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Kebaikan dia yang dulu bertahan, sementara maksiatnya hilang. Masya Allah. Demikianlah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah mengontrakkan rumah kepada non muslim yang kadang dipakai untuk ritual ibadah? Seperti ini Anda kasih syarat. Kami boleh ngontrakkan, tapi kamu tidak boleh gunakan untuk kegiatan ibadah. Nah, kalaupun pelanggaran, maka Anda tidak turut bertanggung jawab. Sehingga misalnya di kesepian dia ternyata ibadah, tapi tidak ngundang teman-temannya. Mungkin dia semedi di situ, atau dia dikir-dikir di situ ya, dengan dikir cara mereka sendiri. Saya pernah lihat ada orang ibadah pas waktu subuh, non muslim. Jadi waktu itu saya sholat, sebelahnya itu tempat ibadah multi agama. Jadi muslim sendiri, sebelahnya multi agama, Masya Allah ya. Karena yang muslim tidak bisa dicampur, tapi dia satu bangunan, cuma disekat saja. Sekatnya itu pun bisa nggak sampai tutup, jadi kurang lebih 2 meter. Saya sholat subuh, sebelahnya itu ada orang ibadah, ceplek ngapain? Ternyata dia ibadah. Tangannya itu bersuara. Dia agama Konghucu kalau nggak salah. Nah, ada ibadah yang sifatnya seperti ini, pribadi. Nah, mungkin Anda ketika ngasih syarat seperti itu masih ada pelanggaran seperti ini, tapi Anda tidak berdosa karena tadi Anda sudah menyampaikan syarat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum nikah lagi? Ini di luar tema ini. Perlu dibahas kan? Saya minta izin ke takmir dulu.
Oh belum, baik. Karena ini pertanyaan dari takmir, jadi saya... Apa hukum menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Sedangkan setahu kami ada hukum negara yang mewajibkan izin, dan bahkan istri pertama bisa mengajukan hukum dan dapat memenjarakan. Betul nih. Ada undang-undangnya itu. Suami nikah lagi tanpa izin jadi delik kriminal. Kalau ada kekerasan. Kalau nggak ada kekerasan nggak ada ya. Masya Allah. Catat Pak, selama tidak ada kekerasan tidak bisa dipenjarakan. Baik. Apa hukum istri nikah suami nikah lagi tanpa izin istri pertama? Hukumnya boleh atau tidak, Pak? Boleh. Baik. Yang ngasih fatwa jamaah. Hukumnya boleh, karena bukan syarat sah poligami harus izin istri pertama. Lebih baik mana? Minta izin atau minta maaf? Hah? Lebih baik mana? Minta izin atau minta maaf? Apakah suami harus minta maaf ketika poligami? Tidak, enggak salah kok minta maaf. Suami poligami itu salah enggak, Pak? Kok enggak? Bapak enggak berani jawab, kenapa? Saya tanya dengan tegas ya. Apakah suami salah ketika poligami? Tolong, mungkin Pak polisi dulu bisa ngasih jawaban. Suami kalau poligami itu salah atau tidak? Tidak salah. Tidak salah. Sehingga karena tidak salah berarti tidak perlu minta. Nah, maka teori lebih baik minta maaf daripada minta izin ini salah. Loh, kenapa dia minta maaf? Mungkin dia nggak salah. Oleh karena itu, bagi mereka yang mau nikah lagi ya silahkan. Hukumnya boleh. Sudah nggak ada catatan yang kayak gitu. Apa hukumnya franchise? Dan sebaiknya jika sudah masuk, apakah boleh membuka kemitraan? Franchise insya Allah diperbolehkan. Jadi franchise ini akadnya kayak gini ya. Ada akad utama, ada akad turunan dari akad utama tadi. Akad utama dalam franchise adalah brand. Akad turunannya bahan baku, kemudian SOP. Brand ini tidak dijual, karena brand dijual kan bahaya, orang bisa memanfaatkan di banyak tempat. Sehingga brand itu bisa disewakan, bisa juga dipinjamkan. Sudah? Lalu ada akad tambahan. Kalau kamu pakai brand saya, maka SOP harus dari saya, bahan baku harus dari saya. Karena saya menjaga standar, agar brand saya terjaga standarnya. Sehingga harus beli bahan baku dari dia, harus sewa SOP dari dia. Ini ada biaya tambahan. Nah, itulah yang dimaksud ada akad utama plus akad turunan. Brand itu akad utama, akad turunannya adalah bahan baku dan SOP. Sehingga yang seperti ini hukumnya boleh. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Sesuatu kalau sifatnya jadi turunan hukumnya boleh, tapi kalau berdiri sendiri dilarang. Dalam arti begini, kalau dia bukan turunan alias dua akad yang terpisah yang nggak ada hubungannya, maka yang kayak gini digabungkan tidak boleh. Karena nanti jadinya menggabungkan dua akad dalam satu akad. Contoh ya. Saya mau ngasih utang ke kamu, tapi dengan syarat tanahmu harus dijual ke saya. Nah, ini berarti menggabungkan akad apa? Utang dengan jual beli. Nabi SAW melarang dalam sabda beliau, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Si petani ini nggak pengen jual sawah, tapi terpaksa dia jual karena dia butuh utangan. Akhirnya dijual dengan harga lebih murah. Praktek seperti ini masuk pelanggaran. Utang dengan jual beli turunan atau bukan? Nggak ada hubungannya. Maka ketika itu jadi syarat, ini yang dimaksud menggabungkan dua akad dalam
satu akad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misal hari ini tanggal 1 Syawal, kita punya emas 60 gram dengan asumsi 1 gram 1 juta. Tapi kita punya uang 70 juta. Maka harta emas 60 plus uang 70, 130 juta. Dan bertahan 1 tahun sampai Syawal tahun depan. Apa kita wajib zakat karena melebihi nisab 85 gram? Jawabannya betul, Anda wajib zakat. Jadi cara ngitung zakat itu akumulasi. Akumulasi apa, Pak? Emas, perak, uang, tabungan. Kalau Anda punya uang digital, ya uang digital. Tambah satu lagi, piutang lancar. Kalau Anda punya barang dagangan, tambah barang dagangan. Akumulasi ini kalau nilainya mencapai nisab sekarang 170 untuk sekarang ya, dengan harga emas 2 juta. Mencapai nisab 170 juta. Maka Anda sudah punya kewajiban zakat. Kapan saya harus bayar? Deadline-nya tahun depan. Jadi haul itu seperti deadline. Sudah? Begitu sampai tahun depan harta Anda tidak turun dari nisab, bahkan bisa saja bertambah, maka Anda baru berkewajiban bayar zakat. Nah, sebelum deadline dari Syawal tahun A ke Syawal tahun B, ini kan masa deadline ya. Sebelum deadline Anda bayar boleh. Ini yang disebut dengan menyegerakan pembayaran zakat, ta'jiluz zakah. Dan pendapat jamaahir ulama menyegerakan zakat hukumnya boleh. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.